Kita mulai 3 menit lagi ya teman-teman. Kebetulan belum ada yang masuk nih. Tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Hanyalah menunda luka yang tak pernah kuduga. Dan bila Hai guys, hai semuanya. Jadi aku mulai aja, berhubung di sini udah pas 19.30 dan aku mau sharing malam ini sekitar 30 menit aja buat temen-temen yang mungkin udah masuk atau belum gitu ya, walaupun ini misalnya lagi nggak ada yang nonton, tapi aku yakin nanti bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang mungkin lagi mikir-mikir nih mau coba Oriflame gitu ya, tapi belum dapet gambarannya Oriflame itu gimana. Nah, teman-teman mungkin bukan lebih ke arah teknis ya, bukan kayak aku mau bilang oh Oriflame tuh begini. Nah, karena pada dasarnya, tapi mudah-mudahan suaraku kedengeran ya. Coba sebentar aku kecilin dulu. Nah, aku lebih mau ngebahas ini sebenarnya. Kan judulnya cara kerja di Oriflame Check gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gitu ya teman-teman, mungkin ada nih nanti yang nonton ini udah member Oriflame atau non member Oriflame, pernah dengar Oriflame tapi nggak tahu gimana cara kerjanya. Aku cuma mau kasih gambarannya gini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu, Oriflame itu kan bisnis MLM ya, multi level marketing. Pernah nggak sih kalau dengar tentang MLM terus langsung dibayangannya, oh MLM tuh yang gini kan, yang rekrut orang gitu? Atau pernah nggak dengar juga yang orang bilang, oh MLM yang kalau kita rekrut terus ada biaya pendaftarannya, terus nanti dari biaya pendaftaran itu untuk dikasih sama yang rekrut gitu. Nah, aku tuh dulu skeptis banget sama MLM. Dulu tuh waktu tahu Oriflame
tahu gitu ada perusahaan Oriflame, tapi emang nggak tahu bahwa Oriflame itu tuh MLM teman-teman gitu. Ditambah setelah tahu, aku taunya MLM tuh justru pada saat udah join ya, udah join terus tahu Oriflame itu MLM, sempat kayak shock gitu, kayak wow, aku yang anti MLM terus join MLM. Nah tapi ternyata justru setelah aku join baru mengerti ada perbedaan dari beberapa bisnis MLM. Nah MLM ini sebenarnya bagus banget kalau setelah aku pelajarin gitu ya. Cara kerja bisnis MLM semuanya sama. Jadi aku juga bakal kasih tahu hal yang umumnya buat teman-teman yang tim aku atau yang non member yang mau belajar bisnisnya lebih detail ya boleh gitu ya. Nanti teman-teman boleh kontak aku. Nah terus aku mau kasih gambarannya cara kerja MLM yang sebenarnya MLM murni, bukan MLM yang berkedok MLM, tapi sebenarnya money game gitu ya. Aku kasih klise sedikit, kalau dibilang money game tuh yang kayak yang tadi teman-teman mungkin pernah dengar, kalau misalnya dia rekrut orang, terus dia bisa dapat penghasilan dari ngerekrut doang nih gitu. Dan yang direkrut biasanya tuh biaya pendaftarannya cukup gede, terus dapat produk yang sebenarnya belum tentu butuh, tapi kayak langsung disuruh jualin gitu ya. Itu agak sedikit MLM yang aku nggak bisa klaim gimana, tapi intinya aku kurang suka deh kalau jalanin bisnis yang kayak gitu. Kalau kita nggak suka hanya karena bisnisnya terus kita disuruh beli produknya padahal kita nggak pakai, nggak butuh juga gitu, kayaknya jualan banget deh gitu kan. Nah padahal MLM itu sebenarnya bukan soal jualan bangetnya, tapi emang mengembangkan jaringannya. Nah teman-teman, MLM itu mengembangkan jaringan. Semakin banyak jaringan, semakin banyak tim yang sevisi semisi tertarik ngerjain bisnisnya, ngebangun bisnisnya. Di situ sebenarnya penghasilan baru ada. Jadi nggak ada kayak unsur paksaan. Kadang suka bilang, ih males banget kalau ketemu MLM gitu ya, MLMers gitu. Nanti kalau ketemu MLMers direkrut, dipaksa join gitu. Nah prinsipnya MLM yang sebenarnya itu nggak ada unsur paksaan, nggak ada unsur ngotot gitu loh pada saat ngerekrut gitu ya, kayak ayo dong join gitu, nggak ada. Nah cara kerja di Oriflame juga seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah pernah join Oriflame, pernah join bisnis lain, pasti bisa compare deh gitu. Ada gitu ya, tapi aku gak usah sebut merek. Ada yang aku kayak ini tuh salah MLM-nya atau salah leadernya ya gitu. Aku sih lebih nyalahinnya kalau ke individu sih, karena kan aku juga bukan orang yang ada di MLM itu. Karena pada dasarnya semua MLM kalau dia murni bagus gitu ya. Aku lebih nyalain ke individunya, karena di Oriflame pun ada aja orang yang belum ngerti konsep membangun jaringannya gitu. Kalau ngerekrut ceritain Oriflame, maksa gitu orang harus join sama dia gitu kan. Nah jadi cara kerja di bisnis Oriflame, di bisnis MLM itu adalah menemukan orang-orang yang emang tertarik sama bisnis, maybe butuh penghasilan tambahan, atau suka sama produknya dulu, atau punya visi misi yang sejalan sama si perusahaan ini gitu loh. Nah jadi itu dia yang mau aku kasih sharing malam ini sama teman-teman. Barangkali ada yang skeptis sama Oriflame sama seperti aku. Berapa tahun silam ya, 2011 aku pernah diprospekin, skeptis banget sama bisnis MLM. Buat aku MLM itu kayak nggak berkelas gitu ya, padahal nyatanya enggak gitu. Serem banget sih mindsetku dulu soal memandang bisnis Oriflame atau bisnis MLM apapun itu. Nah itu yang pertama, cara kerjanya kalau kita ngomongin rekrut, karena MLM itu akan erat banget dengan rekrut. Tapi apakah di Oriflame itu harus rekrut? Jawabannya enggak. Karena waktu teman-teman join di Oriflame gitu ya, itu ada pilihan atau kebebasan buat teman-teman mau memilih bergabung sebagai apa. Yang emang aku tahu nih, aku ngerti banget ada orang yang kayak risih pada saat aku kan join Oriflame nih biar bisa beli produk dengan harga member gitu ya, kok diajakin rekrut sih gitu. Nah balik lagi tuh, itu sih individualnya, lebih ke arah mungkin kita gabung sama seseorang yang belum paham sistem bisnisnya. Jadi untuk teman-teman tahu gambaran kerja sebenarnya di Oriflame, biar teman-teman juga nggak asal join tapi nggak menghasilkan nantinya,
pilih dulu mentornya yang tepat buat tempat teman-teman nanya lebih banyak atau belajar lebih banyak tentang bisnis Oriflame. Nah, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ngomongin cara kerja, yang paling aku happy banget di Oriflame adalah ngerjainnya bisa dari mana aja dan kapan aja, alias pakai kata fleksibel. Nah, teman-teman, salah satu cara kerja yang sering aku lakukan gitu ya, aku kerja kan dari rumah. Terus nge-manage waktunya berarti gimana caranya walaupun dari rumah tapi bisa tetap profesional. Ini poin pentingnya pada saat kita mau membangun bisnis. Ada orang semakin kerja di rumah, kayak awal-awal nih waktu aku adaptasi dari yang dulunya ngajar gitu ya, setiap hari keluar rumah, terus adaptasi kerja dari rumah itu nggak gampang teman-teman. Ternyata godaan buat keluar rumahnya gede gitu ya, keluar rumah tapi buat main-main bukan buat kerja. Terus godaan untuk tidurnya gede, dipanggil-panggil sama kasur, godaan buat ngemilnya banyak, godaan buat scrolling sosmednya banyak banget gitu ya. Ternyata pada saat kita kerja di rumah, kita harus punya jam kerja sama pola kerja yang rapih, kira-kira seperti itu. Nah, jadi salah satu cara kerja buat teman-teman yang memutuskan mau Oriflame, cek dulu apakah teman-teman bagian dari orang-orang yang double job sambil punya pekerjaan di luar, atau teman-teman adalah orang-orang yang aktivitasnya di rumah aja. Nah, apapun tipenya teman-teman kerja di luar atau misalnya kerja di rumah, ya teman-teman harus tetap profesional buat membangun bisnisnya kalau teman-teman memilih untuk jadi pebisnis yang menghasilkan di Oriflame. Contohnya gini, dulu waktu aku jadi guru ngerjain Oriflame itu kan bisanya disempatkan gitu ya, disempatkan karena memang nggak sempat gitu. Bisa ya paham konsepnya teman-teman. Banyak yang bilang kayak gini, iya aku tuh pengen banget Oriflame-an tapi emang nggak sempet gitu. Bener ya, kapan sempetnya coba? Kalau misalnya dulu aja ngajar jam 6 pagi udah berangkat, terus siang pulang jam 2.15 atau aku lupa deh, kan udah lama juga kan, resign udah setahun yang lalu. 1.45 deh kalau aku nggak salah, 1.45 baru keluar dari dari sekolah, lanjut nanti jam 3-nya ngajar bimbel, jam 7 malamnya jam 6 keluar bimbel, jam 7 malamnya private sampai jam 9 dan nyampe rumah jam 10. Sempet nggak ngerjain Oriflame? Enggak, tapi ada cara kerja yang bisa dilakukan pada saat kita niat untuk menghasilkan di Oriflame. Nanti aku akan bahas terakhir. Nah, punya bisnis yang dikerjain fleksibel itu satu rasa kayak buat aku sih bersyukur banget gitu ya. Bisa lo menghasilkan dari mana aja, nggak harus keluar rumah gitu kan. Nah teman-teman, itu sih enaknya Oriflame-an, fleksibilitasnya. Jadi kayak misalnya hari ini nih aku ngerjainnya dari rumah, terus aku mau ngerjain Oriflame jam sekian sampai jam sekian gitu kan, ada nih daftar apa yang harus dikerjain gitu. Nah, waktu kita mengerjakannya profesional, hasilnya juga pasti nggak mengkhianati gitu ya teman-teman. Pernah nggak dengar orang gini? Contohnya, aku kerja di satu perusahaan. Aku kerja nih gitu. Gajinya misalnya 3 juta per bulan. Terus, aku pengen dapat 10 juta per bulan gitu. Tapi ini di perusahaan ya teman-teman. Terus aku kerja melebihi target. Misalnya ada targetnya, terus aku kerja melebihi target, aku kerja misalnya kantor buka jam 8 sampai jam 5 sore jadwal kerjaku, tapi aku ngotot, aku masuk jam 7 pagi, aku mau pulang jam 12 malam, memperbanyak jam kerja biar penghasilannya gede. Bisa nggak? Biar dapat 10 juta, bisa nggak? Nggak bisa gitu. Bisa kalau mau naikin penghasilan, tapi harus dipromosiin dulu buat naik jabatan, kira-kira seperti itu. Nah akhirnya mindset itu ngebikin kita terkungkung sih, kalau menurut aku terkungkung sama keadaan dimana kita jadinya bekerja sesuai penghasilan. Contohnya gini,
waktu dulu aku kerja jadi guru, misalnya gajinya sekian gitu, katakanlah sekian. Nah, ada mindset yang mana pasti sering banget kita dengar dari orang-orang di lingkungan kerja kita, alah bayarnya segini kok gitu, udahlah jangan kayak jadi punyamu lah sekolah ini gitu kan, ya kali kau dari pagi sampai malam di sekolah ini, ingat kau tuh dibayar cuma sekian gitu. Itu kan sering banget, sering sih, pasti sering kita dengar kayak gitu. Atau misalnya kalau di kantor, pernah nggak dengar teman kita bilang kayak gini, kayak kau yang punya kantor inilah, kau yang buka gerbangnya, kau yang tutup gerbangnya dari pagi, kau yang kujumpai pertama nyampe, pulang pun kau yang terakhir pulang, macam udah kau pemilik kantor ini gitu ya. Pernah nggak teman-teman dengar? Kalau aku pernah gitu, pernah ada di lingkungan yang seperti itu. Dan mindset itu secara nggak langsung mempengaruhi kita banget loh teman-teman. Kayak jadi punya mindset bahwa iya ya, gue tuh kerja harus sesuai dengan yang dibayar aja deh gitu. Sementara cara kerja menjadi seorang pebisnis dimanapun bukan cuma di Oriflame, cara kerjanya adalah bekerjalah sesuai dengan apa yang kamu mau dapatkan. Karena kalau tadi kayak aku banting tulang pun di perusahaan bisa sih dipromosiin naik jabatan, tapi ya tergantung gitu, tergantung ada nggak misalnya kosong yang lagi mau aku tempati jabatannya, atau kalau misalnya aku menunjukkan jadi lebih baik dari orang lain terus diangkat. Tapi percaya nggak teman-teman, ada posisi yang jadi aku geser gitu. Misalnya aku dipromosiin jadi kepala sekolah contohnya, ini kan supaya relate ya ke pekerjaan yang dulu, karena aku basicnya adalah guru. Nah misalnya aku dipromosiin jadi kepala sekolah, gila banget kerjanya si Esther ini luar biasa banget loh, cocok banget jadi kepala sekolah. Ya oke, katakanlah aku pengen jadi kepala sekolah. Kita kan harus memilih antara mencari sekolah yang emang lagi kosong gak ada kepala sekolahnya mungkin baru aja pensiun, atau pilihan kedua adalah menyingkirkan kepala sekolah yang sudah ada karena mau digantikan sama Esther. Wow. Nah, itu dia mindsetnya yang jadi tertanam karena kita emang tinggal di lingkungan yang kurang lebihnya sehari-harinya seperti itu gitu, kita nggak bisa pungkirin. Nah akhirnya dengan mindset kayak gitu, pertama kali terjun bisnis Oriflame susah nggak? Susahnya adalah bukan di cara kerja ngerjain Oriflame-nya, hal terbesar tuh di mindsetnya gitu. Mindset yang kayak udah membekas banget nih gitu di dalam pikiran, itu susah gitu buat diganti sama mindset baru yang bagus-bagus, yang support untuk kebutuhan bisnis. Nah akhirnya aku berhasil ngalahin mindset yang dulu udah sempet terpatri, kayak lagu ya, terpatri. Mindset itu aku tanamkan mindset baru bahwasanya bekerjalah sesuai dengan angka yang kamu mau dapetin. Jadi kalau di Oriflame sendiri, aku mau dapat 5 juta dong, bisa nggak? Bisa. Mau dapat 7 juta, bisa nggak? Bisa. Mau dapat 10 juta, bisa nggak? Bisa gitu. Dan cara kerja kita, cara kita memantaskan diri kita untuk dapetin nominal sekian, misalnya aku mau dibayar 10 juta, waktu aku bekerja ala-ala orang yang layak dibayar 10 juta, ya oke, 10 jutanya datang gitu. Tapi kan kita perlu nggak muluk-muluk ya, kayak pengen deh dari Oriflame sebulan join, bisa nggak sih langsung dapat 10 juta gitu. Kalau cara kerjanya emang gila banget, 1 bulan bergabung terus bisa langsung dengan cara kerja 10 juta, ya bisa gitu. Tapi buat aku, karena sadar ya, kita sadar ada keterbatasan yang kita punya, misalnya keterbatasan waktu kerjainnya, keterbatasan di mindset kita yang masih belum lurus banget memandang sebuah bisnis MLM, atau misalnya cara kerja kita yang kurang tepat, yang kita memang harus evaluasi, dan after evaluasi jadi ada progres yang kita tunjukin pada saat membangun bisnis Oriflame-nya atau membangun bisnis apapun. Nah teman-teman, ini udah tinggal 13 menit lagi, aku akan save videonya buat teman-teman, karena yakin aja ada orang-orang yang mungkin nyasar nih, terpanggil, atau ya ibaratnya dia kayak dikirim buat lihat videonya Esther lagi live untuk membukakan pikiran. Mungkin kalau misalnya teman-teman lagi butuh penghasilan tambahan, atau misalnya teman-teman lagi ngejalanin bisnis gitu ya,
Jadi aku yakin aja sih sesuatu yang kita lakukan ada aja tujuannya untuk dilihat sama orang-orang yang mungkin akan berguna gitu. Jadi aku akan save gitu nanti. Nah intinya buat teman-teman yang mau membangun bisnis apapun, apalagi kalau yang judulnya udah tentang MLM seperti Oriflame, that's the point. Mindsetnya disetting dulu bahwa aku mau dapat sekian, aku harus kerjain yang sesuai dengan sekian. Nah balik lagi, terus apa yang harus dikerjain? Ya udah, tanya sama mentornya. Karena siapapun teman-teman yang join di Oriflame, kalian tuh punya mentor. Contohnya sederhananya gini, iya kak aku join kemarin sama upline-ku si A, tapi dia tuh udah gak aktif lagi. Jangan takut teman-teman, kalian itu sebenarnya punya upline leader, karena gak ada orang yang join terus gak punya mentor gitu. Kalau teman-teman gak punya mentor yang misalnya yang bisa langsung dijumpain buat sharing, teman-teman kan punya kontaknya Oriflame, bisa nanya gitu ya, bisa tanya misalnya aku mau belajar bisnis Oriflame nih gitu, terus harus belajar sama siapa ya pak bu gitu. Nanti kan teman-teman akan diarahin tuh belajarnya sama siapa. Intinya sih niat aja, kalau udah niat everything is okay. Oke teman-teman, jadi aku tunggu barangkali ada teman-teman yang mau nanya, boleh banget. Ini ada 10 menit lagi. Oke. Kalau emang teman-teman gak ada lagi yang mau nanya gitu ya, nanti teman-teman boleh, karena kan emang ini lagi sepi banget ya jamnya juga. Nanti teman-teman boleh tinggalin pertanyaannya aja di sini, atau teman-teman boleh inbox aku khusus non member yang mau join Oriflame, mau tanya lebih banyak, belajar lebih banyak, boleh hubungin aku. Buat teman-teman yang udah member, apalagi timnya Esther, jangan sia-siain teman-teman ya, udah banyak banget tempat teman-teman buat belajar. Ada upline teman-teman, ada aku, terus ada juga fasilitas yang dikasih sama Oriflame ya, banyak banget. Jadi teman-teman manfaatin kartu membernya sebaik mungkin, karena di Oriflame banyak banget yang bisa teman-teman dapetin. Nah itu aja dari aku, semoga bermanfaat. Bye.